Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu peserta diskusi yang bergabung secara online, dimohon untuk dapat menghidupkan kameranya masing-masing. Acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang atau yang saat ini diwakili oleh Wakil Direktur 1. Yang kami hormati Kaprodi dan Sekprodi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang. Yang kami hormati Bapak Seprido Wicaksono SEMAK selaku narasumber pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati seluruh peserta diskusi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya dengan bertempat di ruang auditorium gedung program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, kita dapat berkumpul secara hybrid dalam acara sharing praktisi dengan tema kebutuhan sistem informasi manajemen yang memadai untuk pengelolaan bisnis di era digital. Hadirin sekalian, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Wakil Direktur 1, yang ketiga doa, yang keempat penyerahan cindramata, yang kelima presentasi oleh narasumber, yang keenam tanya jawab dan diskusi, dan yang ketujuh penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan yang sudah kita buka. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Direktur 1 Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Direktur Program Pasca Sarjana. Beliau belum bisa hadir karena sedang menguji di Prodi S3 Ilmu Ekonomi. Jadi hari ini saya wakili. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Prodi. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Seprido Wicaksono SEMAK. Beliau ini adalah pemilik atau direktur ya dari PT Adisesa Palladium Interchange. Ya. Dan saya hormati yang berbahagia para hadirin, baik peserta yang ada di dalam ruangan maupun yang sekarang sedang daring. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi Maksi yang sudah berusaha payah menyelenggarakan acara rutin, yaitu acara sharing, dan juga para hadirin yang hadir di sini. Saya menjelaskan bahwa kuliah diskusi atau kuliah tamu ini ya, ini adalah agenda yang yang terstruktur, artinya setiap semester itu diselenggarakan secara bergantian. Kebetulan di semester ini Prodi Maksi, dan barusan Prodi Maksi pada tanggal 15 Juli kemarin ya, itu diaudit atau di AL ya, dari Lamemba, dan saat ini masih dalam tahap penilaian. Dan mudah-mudahan yang semula terakreditasi B, mudah-mudahan nanti menjadi unggul. Memang target kita unggul
Ya, dengan adanya kegiatan semacam ini termasuk upaya untuk mencapai ke level yang unggul. Baiklah, acara pada hari ini yaitu sharing praktik sharing praktis dan sharing dengan para praktisi ini bersama alumni dalam topik tentang kebutuhan SIM dalam pengelolaan untuk bisnis di era digitalisasi. Baiklah, acara ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Direktur 1. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Qodir. Kepada beliau disilahkan. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah. Semoga kegiatan yang kita laksanakan mendapat rahmat dan ridhonya. Bagi yang selain Islam mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersujud dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena saat ini kami dapat melaksanakan kegiatan sharing praktisi, program studi magister akuntansi, program pasca sarjana Universitas Merdeka Malang dengan hikmat dan lancar. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, bimbinglah kami untuk membuka perbendaharaan ilmu-Mu yang maha luas, dan ilmu yang mengangkat derajat kami pada kedudukan yang bermartabat. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Qodir. Acara selanjutnya yaitu penyerahan cindramata kepada narasumber, kepada Bapak Wakil Direktur 1 Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, dan Bapak narasumber untuk silakan mengambil tempat. Terima kasih kepada Bapak Wakil Direktur dan kepada Bapak narasumber. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu presentasi oleh narasumber. Dipersilakan kepada Ibu Moderator dan Bapak narasumber untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu, untuk mulai acara ini sampai selesai, kami serahkan sepenuhnya kepada moderator Ibu Profesor Dr. Diana Zuhro MSI KSIE. Saya selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi.
Terima kasih kepada MC yang telah membuka acara ini, juga maksud saya memandu pembukaan acara ini. Untuk selanjutnya acara ini akan saya handle sampai nanti selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 1, Bapak Dr. Respati, Haryanto Respati, nama lengkapnya. Yang saya hormati Sekretaris Prodi Magister Akuntansi, Bapak Dr. Abdul Malik. Hadir di sini Ibu Sekretaris Magister Administrasi Publik. Wah, semangat. Ibu Dr. Ruswijayani. Kemudian Bapak Ibu hadirin kuliah tamu ini, kuliah praktisi ya. Baik yang hadir, saudara-saudara mahasiswa yang hadir secara luring di ruangan di auditorium ini maupun yang mengikuti secara daring. Tadi disampaikan oleh Pak Wadir bahwa ini adalah acara rutin. Magister Akuntansi secara rutin mengadakan sharing praktik sehingga apa-apa yang diajarkan di kelas itu tidak melulu teori begitu. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu, materi yang kita bahas ini menarik gitu ya. Karena berkaitan dengan digitalisasi kehidupan kita saat ini. Jadi kita mungkin sehari-hari sudah sering membayar, kalau kita belanja, membayar pakai OVO, pakai GoPay, pakai QRIS. Tapi pernahkah kita membayangkan, ini perusahaan, kalau kita bayar pakai OVO, yang jualan ini mencatatnya itu seperti apa ya? Jadi perusahaan yang menerima pembayaran non-cash itu seperti apa ya pencatatannya? Nah, hari ini hadir di tengah-tengah kita Saudara Seprido Wicaksono, terima kasih kita ketemu lagi. Beliau adalah alumni program studi Magister Akuntansi. Jadi CV beliau cukup banyak ini malang melintang ya di perusahaan. Jadi sebelumnya Pak Seprido ini bekerja di PT di Gosco Plantation sebagai accounting staff ya, memulai karirnya di sana. Ini perusahaan terbuka. Kemudian beliau juga pernah bekerja di PT Panca Pilar Tangguh sebagai development supervisor. Nah, pada saat itu kalau nggak salah sebagai mahasiswa ya, Pak Seprido ya, saya banyak diskusi dengan beliau mengenai sistem. Nah, saat ini beliau sebagai owner dari pengalamannya sebelumnya, beliau mendirikan sebuah perusahaan konsultan yang dinamakan PT Adisesa Palladium Interchange. Nah, ini konsultan sistem ya, yang saat ini digeluti. Pak Seprido ini lulus dari Macung, S1-nya, dan S2-nya lulus dari program studi Magister Akuntansi Unmar Malang. Nggak tahu habis ini S3-nya di mana ya? Kan Unmar habis ini ada S3 ilmu akuntansi gitu ya. Jadi lengkaplah sudah nanti ya. Ini, Bu. Harapannya. Nah, Bapak Ibu, hari ini nanti sampai dengan jam 9, jadi beliau bilang, presentasi saya dikit aja Bu, saya nanti justru akan membuka diskusi yang lebih banyak. Gitu. Jadi presentasinya tidak banyak, diskusinya nanti yang akan kita intensifkan. Terutama yang berkaitan dengan digitalisasi proses bisnis. Gitu. Untuk itu saya persilahkan Mas Seprido untuk mempresentasikan, dan nanti setelah itu akan presentasi selesai akan saya buka sesi diskusi ya, tanya jawab. Silakan yang punya unek-unek berkaitan dengan sistem itu disampaikan di sini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Diana. Selamat pagi Bapak Wakil Rektor. Bapak Wakil Rektor, Wakil Direktur ya di sini. Amin.
Ada Bapak Malik juga selaku sekretaris Prodi Maksi. Ada Ibu, mohon maaf Bu, Ibu Bu Ruswijayani selaku sekretaris Prodi Magister Administrasi Publik. Dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Selamat pagi ya. Wah, masih ngantuk atau sudah ngantuk? Oke, kali ini saya akan bahas sesuatu yang sebenarnya ini bahasan ini sebenarnya sudah lama yang dibahas. Mungkin sejak saya kuliah S1 ini juga sudah booming. Cuman teknologi bergerak terus-menerus. Nah, sehingga kalau dulu saya zaman dulu itu SIM itu paling ujung-ujungnya ERP. Kalau sekarang nggak cuma ERP, ada e-money, e-wallet, dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang ada AI ya, artificial intelligence dan sebagainya, berbagai macam, banyak banget dari teknologi ini cepet. Bahkan teman-teman saya beberapa kalau di jaringan setiap tahun itu hardware itu juga bertumbuh, ganti lagi. Belum sempat beli sudah ganti ya. Oke, Mas operator boleh ditampilkan. Oke. Baik, judul hari ini kita akan membahas mengenai kebutuhan sistem informasi manajemen yang memadai untuk menghadapi era digital. Oke, baik sebelum saya ke sana, saya perkenalan diri dulu. Next. Bu Diana mohon izin, boleh saya berdiri? Silahkan. Iya, karena saya kalau duduk ini kedinginan saya. Oke, terima kasih. Nah, oke, perkenalan dulu ya. Tadi sudah sempat dibahas sama Bu Diana. Mungkin ya saya asli Arema, Arek Malang dari lahir sampai sekarang. Sempat jadi bonek juga, jadi orang Surabaya. Sempat di Kalimantan juga, karena waktu itu di perkebunan. Pendidikan sudah, pengalaman pekerja juga sudah. Nah, kalau hobi, saya hobinya nyanyi. Ya. Jadi kalau teman-teman suka karaoke, ayo boleh ngajak saya ya. Oke, terus saya juga penari tradisional. Saya pelaku juga, jadi masih sering menari. Lalu berlari. Nah, ini saya juga aktif untuk kadang ikut event lari. Mungkin teman-teman yang di sini yang mungkin juga suka lari, nah boleh share event juga. Nah, karena saya juga lagi cari event buat lari. Oke, next. Baik, pembukaannya apa itu sistem informasi, manajemen information system. Nah, mungkin ya ini teman-teman mungkin sudah sering baca ya. Ini saya ngambil aja beberapa kutipan ya, saya mengutip yang pertama, ada yang bilang bahwa manajemen informasi sistem itu interaksi yang terjadi antara orang, proses, algoritmik, teknologi serta data. Terus ada yang bilang sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan data, penyimpanan, penyebarluasan data berupa informasi untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Nah, ini saya ambil, nah ini pengertian yang ketika saya sudah bekerja, jadi sebenarnya apa sih gitu. Kalau saya yang bilang itu, sebenarnya sistem informasi manajemen itu adalah mengelola. Mengelola ini mulai dari merencanakan, mengaplikasikan, dan mengontrol penginputan data, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data yang dibutuhkan dalam operasional maupun untuk pengambilan keputusan manajemen dengan dibantu teknologi dalam pelaksanaannya. Jadi ke sana. Jadi sistem informasi itu dari awal perencanaan sampai evaluasi sistemnya. Oke, nah
dalam mengaplikasikan sistem informasi manajemen ini, kita tidak bisa hanya sebatas ngomongin sistem informasi manajemen, tidak bisa teman-teman. Jadi pada waktu kita mendesain sebuah sistem informasi manajemen, itu banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi makanya kalau kita ngomongin ini SIM, nggak bisa cuma satu orang sebenarnya, harus ada banyak orang di dalamnya. Yang pertama nih, keuangan dan akuntansi. Kenapa kok keuangan dan akuntansi? Ujung-ujungnya Anda membuat sistem sebagus apapun, orang butuh yang namanya laporan keuangan. Karena bahasa bisnis global itu di laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada hukum. Hukum, kenapa kok hukum? Ya ketika kita membuat sebuah sistem, ya kita harus sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Contoh nih ya, saya contohkan. Semisal teman-teman atau Bapak Ibu, rekan-rekan mau membuat sistem transaksi. Transaksinya apa? Contoh simpel aja kalau dalam internal. Mau nyerahkan barang dari orang gudang ke pengiriman seperti itu. Nah, pasti kan ada serah terima. Nah, serah terima yang dianggap legal secara hukum dan benar itu seperti apa? Nah, itu harus memenuhi. Contoh semisal, harus dua semisal kalau zaman sekarang ya, 2 dokumen yang terpisah, artinya 2 alat yang terpisah. Oke, berarti pengiriman harus punya handphone sendiri, orang gudang harus punya handphone sendiri. Sehingga untuk persetujuan itu 2 orang yang berbeda dan 2 tools yang terpisah. Contoh seperti itu contoh simpelnya. Oke, selanjutnya dari pajak. Ketika kita membuat sistem informasi manajemen, ujung-ujungnya kalau kita ngomongin laporan keuangan juga berhubungan dengan pajak. Ya, pajaknya harus seperti apa? Karena pajak itu juga salah satu dari dalam manajemen itu. Nah, karena kan ya jangan sampai nanti kita sistemnya bagus, ternyata pajaknya kelewatan tidak bayar, kan ya lucu ya. Terus habis itu ada sumber daya manusia. Kenapa kok sumber daya manusia? Nah, ketika kita membuat sebuah sistem, itu kita juga harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang kita punya. Yang kita punya ini seperti apa? Dan kalaupun semisal kita harus upgrade nih sumber daya manusianya. Apakah kita akan merekrut orang dari luar ataukah kita mentraining orang yang sudah ada biar bertumbuh bisa sesuai spesifikasi kita. Nah, itu juga harus dipikirkan. Karena jangan sampai kita, ini teknologi paling bagus, kita pakai yang paling bagus saja. Ternyata 80% karyawan kita tidak bisa menggunakan teknologi yang bagus loh yo. Horor nanti ya. Nanti masa ya kita mau mecat 80% karyawan kita cari ke yang baru. Nah, ini perusahaannya belum jalan sudah gelundung duluan ini. Oke, selanjutnya ada penjualan. Nah, penjualan ini contoh simpel ya. Jangan sampai sebuah sistem ini karena saking pinginnya perfect dan detail, tapi buat jualan lebih susah, lebih ribet. Nah ya jangan juga gitu. Nanti kalau ujung-ujungnya kan kita juga cari duitnya dari penjualan. Otomatis orang penjualan juga harus diberi fleksibilitas ya, fleksibel biar mereka penjualannya juga lebih mudah kayak gitu. Oke, selanjutnya di sisi operasional. Di sisi operasional ini otomatis sebenarnya ujung dari SIM itu kan sebenarnya pengen efektivitas, efisiensi. Nah, otomatis yang ngerti ini siapa? Ya orang-orang operasional kayak gitu. Bagaimana proses-proses di operasional itu mungkin ada, biar lebih efektif itu seperti ini. Atau mungkin efisiensi yang selama ini dikerjakan 2 orang, cukup 1 orang. Loh, berarti kita mencat orang, belum tentu. Bisa jadi orang yang semula kita gunakan di clerical bisa jadi nanti di konseptual atau mungkin analisa. Karena sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical itu digantikan oleh robot ataupun mesin. Lalu orangnya kemana? Orangnya di analitik, di analisa. Nah, karena kita anggapannya sekarang teknologi semakin tinggi, orang lebih mudah menggunakan teknologi,
persaingan juga semakin tinggi. Nah, ujungnya kita butuh analisa yang bagus untuk pengambilan keputusan. Nah, ini hanya sebagian kecil ya teman-teman. Jadi sebagian kecil ini bisa lebih banyak lagi tergantung dari perusahaannya. Seperti apa, bidangnya apa, itu akan bisa berkembang. Ini saya ngambil contoh yang ya dasar-dasar aja. Nanti kalau teman-teman semisal atau rekan-rekan Bapak Ibu di perusahaan yang berbeda, ini bisa dikembangkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung bahwa sebenarnya tujuan sistem informasi manajemen itu apa sih? Ya sebenarnya ujung-ujungnya kalau kita ngomongin bisnis, efektivitas, efisiensi. Efektivitas, ya kita pengen kerja itu enggak banyak kerjaan yang bertele-tele, ya. Jadi pekerjaannya cepat selesai, tapi sesuai dengan yang kita harapkan. Nah selanjutnya efisiensi. Kalau selama ini mungkin ini harus dikerjakan 10 orang, ya kalau bisa 5 orang, ya kenapa harus 10 orang? Kayak gitu. Terus efisiensi lagi dalam hal, mungkin bukan orang ya, kalau orang mungkin kelihatan banget. Efisiensi dalam biaya. Mungkin kalau dulu biaya pengirimannya semisal harus membutuhkan 100.000, ini cukup mungkin 50%-nya, hanya 50.000. Gimana caranya? Ya macam-macam. Kalau dulu mungkin, dulu setiap area itu harus ada mobil, padahal belum tentu isinya penuh kayak gitu. Nah sekarang dengan adanya SIM kita buat rute otomatis yang dia bisa melihat kubikasi dan sebagainya, akhirnya nggak perlu kita punya 10 mobil, kita cukup 5 mobil, karena ternyata setiap mobil itu isinya cuma setengah kemarin. Jadi kalau sekarang 5 mobil sudah penuh, cukup, kayak gitu. Nah hal-hal semacam itu. Oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana bisnis era digital? Harus gimana nih kita orang SIM? Mohon maaf, di sini yang hadir ada teman-teman dari IT, SI, akuntansi, akuntansi. Oke, SI, akuntansi. Ada yang dari IT? Enggak ada. Oh, oke. Nah ini karena ini bahasan yang sebenarnya irisan antara sistem informasi, SI, IT, akuntansi, manajemen di sini. Irisannya di sini. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya pada waktu kita mau membahas mengenai SIM itu yang pertama kali kita bahas adalah mengenai visi bisnis. Ini dulu. Ini yang harus kita kunci. Visi bisnisnya apa? Nah, pertama yaitu tujuan besar perusahaan. Jadi kalau mungkin ini bukan sesuatu hal yang baru buat teman-teman ya yang di sini. Tujuan besar perusahaan mungkin pernah mendengar di semester 1 mengenai pengantar bisnis manajemen dan kawan-kawan. Bahwa perusahaan harus memiliki visi setidaknya minimal 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan tuh mau kayak gimana sih? Setahun ke depan mau seperti apa, lalu misinya seperti apa. Itu penting. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bikin sebuah sistem informasi manajemen cuman dipakai setahun ya. Kan tidak mungkin. Pasti kita minimal setidaknya bisa dipakai 5 tahun mendatang, sampai 5 tahun mendatang. Lalu habis itu yang harus diperhatikan juga ketika kita menyusun sebuah visi perusahaan, kita juga harus melihat kebijakan pemerintahan. Apa ini kebijakannya? Yang tadi mulai legalitas, perpajakan, kayak sekarang PPN-nya mau naik 12%, otomatis strateginya akan berubah. Nah ini juga harus dipikirkan. Terus kemarin harusnya Juli ini ya, Juli ini itu ada yang namanya aplikasi dari pajak. Apa efeknya ke perusahaan? Nah ini juga harus aware. Oh ini akan seperti ini, kita harus seperti apa? Seperti itu. Nah kebijakan-kebijakan pemerintah tentang semisal juga ketenaga kerjaan. Nah, karena sistem informasi manajemen tidak hanya kita berbicara mengenai laporan keuangan ya, tapi juga mengenai ketenaga kerjaan, mengenai kontrak kerja, nanti kontrak kerja sampai ujungnya ke KPI, nanti di KPI ada mutasi, ada demosi, ada upgrade ya. Nah, dan sebagainya. Itu kan juga ada di
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, itu juga harus diperhatikan. Nah, karena itu nanti secara tidak langsung akan berkaitan dengan ketika Anda membuat sistem informasi manajemen. Selanjutnya perekonomian makro. Kenapa? Apa hubungannya sama perekonomian makro, Mas? Nah, gini. Kalau kita ngomongin bisnis, ya kalau kita ngomongin bisnis, kita pasti lihat secara di luar akan seperti apa. Jadi persaingannya nanti kira-kira akan seperti apa. Nah, kita lihat persaingan nggak bisa dong kita cuman lihat di mikro. Kita harus lihatnya di makro. Karena apa? Kondisi perekonomian global itu juga berdampak secara tidak langsung, bahkan mungkin langsung ke industri-industri tertentu. Nah, ini yang kita juga harus aware. Selanjutnya, ketika kita sudah melihat ekonomi global, nanti ini pasti akan berdampak ke ekonomi nasional. Nah, kalau ke ekonomi nasional nanti persaingan perusahaan di bidang kita akan seperti apa, ini juga harus dilihat. Makanya juga harus, kalau kayak gini berarti visi kita harus seperti ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya persaingan pasar. Nah, itu tadi yang saya bilang, ketika kita sudah melihat ekonomi makro, baru kita lihat persaingan industrinya, persaingan pasarnya seperti apa. Oke, ini yang pertama harus kita konsep ya di awal mengenai visi bisnis. Oke, next. Nah, barulah yang namanya koordinasi dan negosiasi. Kenapa sih saya ngomongnya itu koordinasi dan negosiasi? Kok enggak cuman koordinasi saja? Kan tadi saya bilang di awal itu kita untuk membuat SIM itu kan harus banyak orang ya, dari banyak departemen dan sebagainya. Nah, di sanalah terjadi koordinasi. Tapi juga ada yang namanya negosiasi. Loh, kok ada negosiasi? Betul. Jadi seringkali, jadi kita yang tadi saya sempat singgung ya, jadi pada waktu kita itu membuat sistem informasi manajemen, itu kita itu akan ada plus minus dari masing-masing divisi. Yang itu nanti akan saling tarik menarik. Contoh semisal gini, orang IT-nya sudah jago menggunakan teknologi yang paling terbagus. Tapi orang sumber daya manusia bilang, loh SDM-ku ini lulusan SMP rek, gitu kan. Ini lulusan SMP, kalau kamu pakai teknologi yang tertinggi, wah ya hangus semua ini. Dan saya mencari pengganti mereka juga nggak bisa hitungan bulan. Untuk mendidik mereka nggak bisa hitungan bulan, butuh waktu. Nah, otomatis di sanalah ada yang namanya negosiasi. Oke, kalau gitu kita pakai teknologi yang di sini saja. Agar ini tetap berjalan, operasional tetap berjalan, dan kita tetap mencapai apa yang kita inginkan. Seperti itu. Terus, ini enggak cuman hal-hal semacam itu. Contoh lagi semisal begini. Nah, ini biasanya yang sering terjadi ya, orang akuntansi itu kan biasanya panjang ke depan gitu. Oh, saya pengennya itu data itu kalau bisa sudah tersaji. A, B, C, D, E, sampai Z. Itu langsung ketip-ketip langsung di depan mata gitu kan. Nah, orang IT-nya yang oke. Mereka yang mikir. Nah, di sanalah juga akan ada yang namanya koordinasi dan negosiasi. Jadi, negosiasinya apa? Data yang kita bisa sajikan ini loh. Ya apa? Gimana? Akuntansi bisa nggak kalau pakai data yang ini? Jadi nggak bisa ini harus diolah manual untuk titik ini saja. Nah, semacam itu. Jadi di sanalah ada tarik-menarik antar divisi, antar orang-orang di dalamnya. Makanya jadi kalau sistem informasi manajemen bukan ujuk-ujuk pokoknya pengennya sampai sana gitu. Itu semuanya ada koordinasi dan negosiasi. Sekarang contoh tadi sempat disinggung ya mengenai e-wallet gitu. Kalau ada e-wallet ini mesti gimana gitu. Nah, e-wallet ini ada kalau semisal di SIM ini adalah masalah tersendiri. Ini bukan sesuatu, ini masalah tersendiri. Karena apa? E-wallet itu adalah pihak ketiga. Pasti pihak ketiga. Karena kan Anda bukan yang membuat e-walletnya. Nah, jadi pihak ketiga. Bagaimana kita menyimpan data dari data-data yang disajikan oleh pihak ketiga? Ini PR juga. Mungkin kalau teman-teman yang di SI langsung iya Kak, ya enggak. Emang bisa ujuk-ujuk Shopee Pay kita langsung masukin ke SIM kita, bleng gitu datanya.
mikir dulu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kita juga harus pahami kayak gitu. Nah, lalu nanti bagaimana pencatatan dan sebagainya. Nah, di sanalah semua orang akan berkumpul. Contoh kayak akuntansi, pencatatannya seperti apa kalau kita pakai pihak ketiga. Nah, tadi sempat disinggung. Nah, ini sebenarnya kalau kita bahas pencatatan nanti lebih panjang lagi nih, Bu. Oke. Oke, jadi di sini ada koordinasi dan negosiasi mengenai bagaimana membuat sistem informasi manajemen tersebut. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini oke. Nah, ini saya sekilas ini dari yang sudah saya jalani ya. Jadi kalau kita ngomongin sistem informasi manajemen itu ada timeline-nya. Itu di mana yang pertama itu kita membuat desain dulu. Yang tadi saya bilang ngumpulin semua orang yang berkaitan dengan pengembangan sistem tersebut. Selanjutnya baru masuk ke IT mungkin ya untuk membuat aplikasi itu seperti apa. Nah, dari sana kalau sudah dibikin maka diuji. Istilahnya kalau saya dulu ngomongnya di trial ya, diuji coba. Diuji coba. Baik itu dari user atau mungkin dari semisal kalau kita dari 1000 user yang akan menjalani kita pakai 100 untuk uji coba seperti itu. Ini uji cobanya mulai dari uji coba aplikasi atau aplikasinya sampai prosedurnya. Jadi sistem itu enggak cuma aplikasi ya teman-teman. Sistem itu termasuk orangnya itu juga sistem. Jadi SOP-nya itu juga sistem. Guide-nya itu juga sistem. Terakhir itu aplikasi. Aplikasi itu hanyalah alat untuk membantu teman-teman. Tapi sistem tersendiri itu sebenarnya ya semua orang yang menggerakkan itu tadi itu adalah sistem. Jadi kalau orang bilang, oh sistemnya nggak bisa. Ini aplikasinya yang nggak bisa atau sistemnya yang nggak berjalan. Beda ya. Sistem itu semua hal yang berkaitan dengan sistem jalannya perusahaan. Jadi nggak cuma aplikasinya. Karena ini biasanya saya sering kalau di luar itu orang-orang ngomong sistem yang dimaksud aplikasinya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong sistem itu semuanya. Selanjutnya ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini itu pasti ada yang nanti ada trainernya, ada guidance-nya, ada SOP-nya, sampai aplikasinya, usernya. Ini semuanya di sini ketemu. Nah, selanjutnya implementasi. Nah, ini kalau saya ngomongin implementasi itu ya saya agak deg-degan gitu ya. Karena waktu implementasi ini adalah waktu-waktu yang sangat krusial. Biasanya mungkin kalau dari teman-teman IT atau yang orang SIM itu setidaknya kita itu akan monitor benar-benar fokus untuk memonitoring itu sampai beberapa minggu. Karena apa? Ini karena di implementasi ini kalau miss gitu ya, itu efeknya bisa bahaya macam-macam. Nah, contoh ini ya, saya pernah ini sedikit cerita, saya pernah miss di implementasi sekali waktu itu. Gara-gara miss, kecil missnya itu saya hanya kurang menuliskan halaman di faktur. Kan hanya nulis gitu tak loh. Kurang itu aja. Efeknya mana? Efeknya banyak. Ke pajak dipertanyakan. Secara ketika di legalitas itu bisa bermasalah. Di audit juga bermasalah dan sebagainya. Padahal mek kurang pitch. Kalau orang itu padahal mek kurang sesimpel itu, tapi itu ngefeknya banyak. Kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya evaluasi. Nah, evaluasi ini yang harus dilakukan periodik selama ini berjalan. Jadi ini juga penting rekan-rekan. Jadi pada evaluasi yaitu dari implementasi yang berjalan dievaluasi apa yang kurang. Nah, evaluasi ini awalnya biasanya setidaknya seminggu sekali, nanti baru sebulan sekali,
nanti baru 3 bulan sekali seperti itu. Nah ini untuk meminimalisir yang tadi saya bilang, miss. Kadang missnya itu gara-gara hal yang sepele-sepele itu. Tapi itu berdampaknya besar. Gitu. Oke, saya rasa ini kayaknya sudah terakhir deh. Next. Ya. Oke, ini penutupnya. Jadi tadi saya sudah bilang ya bagaimana memaksimalkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi itu merupakan capaian sistem informasi manajemen. Jadi tujuan utamanya ke sana. Nah, selanjutnya keberhasilan dalam pembuatan SIM sangat bergantung pada koordinasi semua tim manajemen. Ini sangat penting. Nah, kalau nggak ada ini ya nggak akan berhasil. Apalagi kalau semisal divisinya kayak tadi ya nggak bisa dinegosiasi, wah ya nggak akan jadi. Oke, mungkin itu presentasi saya ya. Tadi nggak banyak lah ya. Nanti kalau banyak-banyak ngantuk. Jadi mending kita diskusi saja. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Bu Diana untuk moderator. Terima kasih. Terima kasih presentasinya. Jadi ini ilmu praktek ya. Teori tapi beliaunya menjalankan di praktek dan itu yang dijalankan. Nah saya mungkin ada cerita praktek pas menyusun Mas Septrido, mungkin dari perusahaan, ya coba. Kali aja ada yang diceritakan tadi, kok gara-gara halaman aja nggak muncul, itu gimana ceritanya? Mungkin bisa diceritakan sebentar supaya audiens ini bisa membayangkan prakteknya yang pernah dijalani. Monggo. Oke, baik. Jadi ini yang tadi ya disambung lagi. Jadi saat itu nyusun sistemnya perusahaan betul apa, ya, misalnya ini gitu. Saya menyusun sistem untuk pembuatan invoice. Invoice ini kan kita berhubungan dengan pihak ketiga ya, sama klien dan sebagainya. Invoice itu faktur ya? Ya, faktur. Nah, ya ini kalau faktur itu saya ngehnya ini ya, faktur pajak jadi. Nah, berarti ketika membuat faktur, kita harus langsung berpikir kaitannya pasti dengan pajak. Betul. Jadi kalau kita biasanya kalau di internal tuh biasanya kita ngomongnya invoice. Kalau di pajak ngomongnya faktur pajak. Kayak gitu. Nah, jadi di invoice ini tadi ya contoh mungkin saya waktu itu kan, jadi kalau kita mau membuat invoice itu kita benar-benar gambar bentuknya invoice itu seperti apa. Nah, maksudnya formatnya ya. Betul. Okay. Jadi formatnya itu benar-benar detail. Bahkan kalau semisal di situ ada bonusnya itu ditaruh di mana dan sebagainya. Karena apa? Bonus ini nanti berkaitan dengan pajak juga. Kan ada pajak. Ayo, pajak hadiah. Nah, itu kan masuknya bonus sebenarnya. Nah, atau mungkin jasa. Jadi kan kita biasanya kalau ini Bu ya, kita ke toko itu kita display di toko itu kan sebenarnya kita juga sewa, kita bayar. Nah, cuman kan pembayaran itu dimasukkan sebagai bonus, semisal di dalam invoice. Nah, semacam itu juga harus aware. Artinya apa? Di dalam invoice itu kita nggak cuman ngomongin PPN, tapi di sana kita ngomongin PPh 23, kita ngomongin hadiah, berarti pajak yang 15% itu. Nah, kan macam-macam nih. Jadi unsur pajak di dalam satu invoice ini bisa nggak cuma satu, nggak cuma PPN aja, bisa jasa, bisa hadiah dan lain-lainnya kayak gitu. Nah ini harus diperhatikan. Terus loh apa hubungannya sama pitch tadi gitu? Apa hubungannya sama pitch tadi? Nah kita itu kan kalau invoice biasanya nggak cuma satu lembar ya. Kalau semisal orang grosir gitu ya, itu kan nggak cuma invoice-nya dia beli itu kan biasa ratusan item gitu. Nah, otomatis kan pitch-nya juga akan banyak. Nggak cuma satu aja. Nah, kalau nggak ada pitch-nya itu biasanya apa? Bisa jadi yang mereka simpen cuman yang depannya saja semisal. Nah, pada waktu nanti saya minta piutang, semisal saya nagih. Terus habis itu saya mau ngecek. Kan kalau semisal tidak ada pitch-nya, kita akan kesusahan ini sebenarnya ini invoice yang mana.
Jadi kalau ada pitch-nya itu biasanya ada nomor, ada pitch. Jadi nomor invoice-nya nomor berapa, pitch-nya berapa, berapa. Itu biar kita ketika kita audit kita juga bisa melihat. Karena kalau semisal itu tidak lengkap, semisal kita dari pajak juga ngecek gitu invoice-nya. Kadang kan kalau dari pajak kita di random sampling minta beberapa invoice gitu. Nah itu di random cek kalau semisal itu nggak lengkap itu sudah bisa diperkarakan. Kayak gitu, itu sudah bisa diperkarakan. Karena apa? Dianggap, wah ini berarti selama ini kamu ini ya, bikin invoice-nya nggak bener nih. Bisa jadi semuanya nggak bener dong. Nah kayak gitu. Hal-hal semacam itu yang kita harus aware. Nah terus nanti di kasus hukumnya gimana? Ya kalau semisal nggak mau bayar nggak mau bayar piutang gitu ya. Terus mereka bilang, lah ini loh kamu cuman ngasih saya cuman ini saja. Padahal kan invoice-nya itu ada yang sama dia nggak dikasihkan. Ya kita nggak bisa fight juga gitu. Seperti itu. Nah itu hal-hal kecil yang ya bisa miss juga gitu. Oke, itu tadi invoice-nya berupa paper ya. Betul, berupa paper. Nah, kalau seandainya misalnya, mungkin nggak invoice itu dalam digital, yang tidak dalam bentuk hard copy misalnya. Terus gimana itu? Ini ada cerita lagi nih Bu. Okay, Jadi kalau yang digital, yang digital itu ada yang kapan hari saya ketemu itu adalah gini. Kalau kita memberikan invoice digital itu ini terkait legalitas ya. Jadi gini, apakah dengan kita memberikan invoice ke pihak lawan transaksi itu sudah diartikan bahwa invoice itu sah secara hukum? Nah, bagaimana mengetahui bahwa ini sah? Selanjutnya, ketika semisal saya kirim barang, bagaimana menganggap bahwa kita memastikan bahwa secara hukum bahwa sah kita memberikan barang ini kepada konsumen? Kita anggap sahnya seperti apa? Nah, waktu itu saya sempat melihat undang-undang ITE, ya mau nggak mau ya. Saya orang akuntansi tapi mau nggak mau harus belajar itu juga gitu. Jadi di dalam undang-undang tersebut bahwa legalitas, karena selama ini kan kalau pakai kertas kita pakai tanda tangan basah. Nah itu kan yang saat ini secara hukum dianggap sah ya teman-teman. Nah tapi ketika itu saya menggunakan yang elektronik, ketika saya mengirimkan barang dan mereka menganggap bahwa itu sah, itu pertama karena ini dari saya ngasihkan ke konsumen. Nah kalau hanya seperti itu maka ada istilahnya tanda tangan elektronik. Yang itu persyaratannya juga lumayan susah menurut saya. Dan panjang, harus punya server bla 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 dan sebagainya. Sedangkan kalau kita punya klien anggaplah 100.000 gitu. Nggak pusing gitu ya. Terus datai satu-satu, mintai, dan belum juga biaya per orang per tanda tangan elektronik ini berapa, seperti itu. Nah, memang kalau di undang-undang itu oke. Nah, maka ketika kita tidak bisa melakukan itu, maka kita juga harus mencari teknologi gimana caranya biar ini juga bisa dianggap sah. Nah, contoh dengan dua aplikasi yang berbeda. Seperti saya sempat singgung, semisal penggunanya si toko punya aplikasi, kita punya aplikasi. Jadi ketika sudah menyerahkan barang, aplikasinya ini bisa menyetujui persetujuan. Seperti itu. Tapi jujur sampai saat ini pun saya juga belum nemu undang-undangnya untuk transaksi elektronik yang menggunakan dua aplikasi terpisah. Cuman saya sempat bertanya-tanya sama teman-teman juga bahwa ini gimana ya? Ya itu masih bisa di-fight-kan secara hukum. Tapi apakah undang-undangnya ini yang benar-benar, kan biasanya undang-undang ini kita enggak yang benar-benar ini ya, maksudnya secara terang-terangan bahwa menyatakan ini boleh ini gitu. Nah itu kadang kan ada beberapa undang yang di-compile menjadi satu yang ini loh sebenarnya undang-undangnya seperti itu. Nah itu makanya juga konsultasi dengan teman-teman yang dihukum juga. Gitu. Artinya ketika kita menyusun sistem, tadi disinggung ya, ada beberapa langsung diperhatikan itu undang-undang. Yang pertama jelas undang-undang pajak. Yang berkaitan karena PPN-nya berapa gitu kan. Kalau misalkan import mungkin ada biaya masuk dan sebagainya. Kalau bicara biaya masuk
agak menakutkan ya di bea cukai ya. Kemudian yang kedua ternyata ada undang-undang ITE. Mungkin kita selama ini berpikir undang-undang ITE itu berkaitan dengan artis aja ya. Terus dalam pembuatan invoice kita sudah juga memperhatikan undang-undang ITE. Berkaitan dengan apa? Keabsahan dokumen. Nah ini sampai sejauh mana Mas Seprido, maaf nih. Undang-undang ITE ini menghambat atau justru menjadi katalisator atau memudahkan kita-kita yang yang bisnisnya harus bertransaksi digital. Oke, Ya. jadi sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya pergerakan teknologinya lebih cepat dari undang-undangnya. Jadi contoh kayak semisal kita sekarang pakai mungkin banyak yang menggunakan e-commerce ya, Bu, ya. Ya. E-commerce itu kan kita ada apa itu transaksi di mana kita antara penjual dan pembeli itu keabsahan dokumennya hanya menggunakan aplikasi si pengirim dan aplikasi yang penerima misalnya sebagai konsumen seperti itu. Nah, beberapa waktu lalu ketika saya membaca keabsahan tentang dokumen, artinya ketika kita serah terima barang kan sebenarnya harus dokumen itu dianggap sah dulu dong, gitu kan secara hukum. Nah, tapi ketika saya melihat di Undang-Undang ITE, ya itu masih sebatas ujung-ujungnya mengenai tanda tangan elektronik tadi. Nah, tapi apakah ini menghambat dan sebagainya? Sebenarnya kalau jadi gini ya, jadi kalau ketika kita di lapangan, itu kadang kan kita mau nggak mau ini harus berlari dengan waktu. Otomatis kita harus mencari bagaimana secara hukum ini oke, walaupun mungkin secara terang-terangan itu belum. Tapi ketika contoh yang tadi akhirnya dilakukan oleh e-commerce itu dia kan menggunakan dua aplikasi yang berbeda, di mana di aplikasi pelanggan itu kan juga pada waktu kita mau daftar itu kan ada persetujuan ya, kita bahwa menyetujui ini dan sebagainya di sana. Nah, itulah yang nanti akhirnya dibuat untuk kekuatan hukum jika itu memang bermasalah di kedepannya. Seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu yang ya kita harus aware gitu. Ya walaupun kalau undang-undang ITE yang benar-benar detail tentang itu saya belum ketemu sih, Bu. Gitu. Sehingga ini bagi penyusun sistem gitu ya, ini harus dipertimbangkan supaya bukti transaksinya itu sah atau legal. Kalau bukti transaksinya legal, mungkin secara tradisional kita yang belajar sistem itu ada tanda tangannya, misalkan gitu ya, bukti terima, sudah diterima, ada tanda tangan. Nah, ketika itu dalam bentuk elektronik, gimana supaya yang digital itu tetap sah gitu kan? Nah, kalau buktinya sah, maka nanti menjadi laporan, apalagi laporan keuangan, itu juga sah gitu, karena dalam audit dari laporan keuangan akan ditrace ke belakang sampai ke bukti transaksi. Nah, itulah saudara, mungkin hal-hal yang ini baru. Jadi kalau dalam visualnya mungkin kita visualnya tetap ya seperti form-form itu ya yang sering kita lihat itu, hanya digital atau non digital gitu ya. Kalau non digital jelas tanda tangan. Kalau tadi yang digital tadi ada dua aplikasi dan seterusnya itu. Nah, itu yang bisa disampaikan. Saya akan membuka pertanyaan. Monggo bagi yang ada di sini, saya berikan kesempatan khusus dulu bagi yang ada di ruangan. Saya persilakan. Jadi ini memang dirancang diskusinya yang lebih panjang ya daripada presentasinya. Monggo. Ya. Dari Mbak siapa disebutkan namanya, dari mana Mbak, kemudian nanti disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, menerapkan sistem informasi manajemen untuk bisnis yang masih kecil.
apakah perlu menerapkan ini juga atau bagaimana? Terus yang kita menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk membuat invoice, pasti datanya kan ada yang masuk ke aplikasi itu. Lah itu secara legalit. Bagaimana kita kepada konsumen yang datanya kita share kepada pihak ketiga, sedangkan konsumen itu tidak mengetahui bahwa kita menggunakan aplikasi pihak ketiga tersebut untuk terima kasih. Maaf, dengan Mbak siapa? Iya, Ida. Oh, Mbak Ida. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Wah, ini menarik ini. Menarik Monggo, ini. Ini langsung. Kalau kekinian sekali ini. kalau bisnisnya masih kecil UMKM. Ya, jadi Gimana begini, kalau kita bicara yang tadi sempat saya singgung dari awal ya, sistem informasi manajemen itu kita tidak hanya berbicara tentang aplikasi sebenarnya. Tapi semua hal yang ada, yang berjalan di dalam situ, itulah namanya sistem informasi manajemen. Jadi apakah kita perlu sistem informasi manajemen? Mungkin saya tanya balik, Anda saat ini menjalankan bisnis itu tersistem nggak? Mungkin Anda pertama bilang, enggak sih mas, kita enggak nyistem. Masa? Anda beli barang, dipikir enggak kapan beli barang, nilainya berapa, terus kira-kira kalau penjualan perharinya berapa, itu sebenarnya sudah sebagian kecil dari sistem. Itu sebenarnya sudah sistem. Gitu. Jadi apakah perlu ya sebenarnya semua bisnis walaupun kecil itu juga tetap menerapkan sistem informasi manajemen. Cuman bedanya kan kalau yang tadi dibahas kan ujung-ujungnya mengenai teknologi gitu ya. Kalau saya ngomongin sistem itu kita nggak usah jauh-jauh dulu kita ngomongin teknologi yang muluk-muluk ya. Kita ngomong kayak teman-teman yang dari UMKM gitu ya. Mereka tadi sempat bilang, saya kan bikin invoice tapi untuk klien dan klien ini pihak ketiga. Sekarang banyak teman-teman, rekan-rekan saya juga yang di UMKM kan pakai POS ya. POS yang itu pakai pihak ketiga, kayak gitu. POS itu point of sales. Ya, point of sales. Ya. Yang biasanya buat kasir sih, itu biasanya buat penjualan kan gitu. Nah itu gimana ya legalitasnya, kan kita jadi nyimpen datanya orang di pihak ketiga kan gitu ya. Nah ya gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya kan begini, penyimpanan data. Nah, makanya sebenarnya pada waktu kita dengan pihak ketiga itu kan kita juga ada istilahnya agreement bahwa data yang kita munculkan atau data yang kita simpan dari pihak ketiga itu juga harus disimpan secara istilahnya private ya oleh pihak ketiga dan tidak dikeluarkan ke pihak lainnya. Seperti itu. Apalagi kalau sampai nih ya, sampai ini kan NIK sudah ada jadi NPWP nih. Nah, kalau zaman dulu, kalau faktur pajak itu yang masuk itu cuma NPWP. NIK itu belum. Itu saya NIK dimasukkan tuh wajib tahun belasan lah ya, tahun 2017 kalau nggak salah. Itu NIK wajib dimasukkan. Kalau semisal nggak dimasukkan kan akhirnya digunggung seperti itu. Nah sedangkan saat ini ya otomatis mau nggak mau kan ya masuk semua gitu. Otomatis sebenarnya kalau dengan pihak ketiganya mungkin tidak ada masalah selama memang agreement tadi itu tercapai ya. Jadi kan kalau ada agreement tadi kalau sampai data itu keluar ya itu yang akan jadi masalah gitu loh. Nah tapi kalau yang hubungannya selain itu ya tadi yang berhubungan dengan pajak PPN. Mungkin pernah ketemu enggak toko kelontong depan rumah gitu ya. Tiba-tiba dapat NPWP jabatan. Pernah? NPWP apa? NPWP jabatan. Oh. NPWP jabatan itu jadi dari pihak pajak memberikan NPWP kepada pihak tertentu yang dianggap bahwa beliau ini sebenarnya wajib pajak. Nah, ini lagi galak-galaknya nih, lagi galak diterapkan karena banyak pengusaha-pengusaha yang sebenarnya sudah layak untuk menjadi wajib pajak, tetapi mereka tidak pernah melaporkan. Nah akhirnya dapat nih NPWP jabatan kayak gitu. Nah itu gimana deteksinya? Itu dari PPN.
dari VPN. Kalau dulu ya, habis ini mungkin lebih canggih lagi habis ini. Karena habis ini ada aplikasi pajak yang baru. Itu harusnya kemarin Juli jalan, tapi sepertinya diundur sampai akhir tahun. Nah, jadi kalau ketika kita beli kepada supplier, di mana supplier itu ber-VPN, maka nama kita akan tercatat di sana. Nah, kalau pembelian kita sangat tinggi ya kan, oh berarti orang ini juga semestinya sudah wajib pajak kayak gitu, semacam itu. Nah, jadi yang pertama, apakah SIM ini tetap perlu diterapkan untuk UMKM? Menurut saya tetap dijalankan, terlepas itu manual atau dengan teknologi yang ada. Lalu kalau bagaimana secara hukum dengan pihak ketiga? Selama Anda ada agreement dengan pihak ketiga dan tidak ada yang melanggar ya it's fine. Tapi itu memang harus ada agreement ya. Harusnya ketika Anda beli aplikasi ke pihak tiga itu kan ada apa ya? Gentleman agreement istilahnya. Mengenai save data seperti itu. Nah, terus data-data ini yang Anda juga harus notes ya, notes bahwa data-data pelanggan yang istilahnya riskan itu adalah data NIK kalau saat ini. Nama dan NIK itu yang ketika Anda dengan agreement dengan pihak ketiga itu yang harus benar-benar aman ya. Aman. Itu. Karena sekarang NIK buat ini apa? Yang pinjam online itu. Pinjam. Bahaya nih. Nah, hal semacam itu Anda harus perhatikan juga. Oke. Tadi sudah disinggung legalitasnya ya, artinya harus ada agreement dulu antara si pengusaha ini dengan penyedia aplikasinya. Nah, sampai sejauh mana ini meskipun ada agreement, mungkin kita masih dibayang-bayangi sejauh mana data kita tetap safe, aman, karena barusan juga ada musim hack. Ya kan, data-data nasabah dari perusahaan besar saja sempat dihack. Nah ini benar tadi kalau kita bicara sudah sistem yang terdigitalisasi bisa 2 hari nggak selesai ya. Sampai sejauh mana data ini aman nggak dihack lah. Lawang perusahaan besar saja sudah sebagian data-datanya sudah menjadi korban hacker ya, seperti itu. Nah ini yang perlu wacana yang kita bangun ya saudara dari diskusi ini. Masih adakah komentar dari Mbak Ida? Silakan kalau masih ada. Oh masih ada, monggo. Pihak ketiga itu kadang apalagi menggunakan aplikasi dari luar. Iya. Iya, misalnya aplikasi luar negeri, terus kadang kita kan hanya menggunakan saja, tapi nggak membaca itu. Jadi ketentuan-ketentuannya nggak kita baca, kadang itu centang-centang gitu aja. Gitu. Yes, gitu ya. Itu kadang, jadi ya yang penting apalagi aplikasinya kayak gratis gitu. Itu bagaimana itu mungkin dari segi hukum dari luar negeri sama Indonesia barangkali juga bisa berbeda mungkin ya, atau bagaimana? Terima kasih. Nah ini Mas Seprido mungkin punya trik-trik ya menyiasati hal-hal seperti ini ya. Jadi ini sudah berkaitan dengan hukum ya. Baik, mungkin kalau saya ngomongin detail secara hukumnya enggak bisa, karena saya kan basicnya juga bukan hukum ya Bu ya. Tapi kan mau tidak mau setidaknya harus mengerti ya. Mau nggak mau sedikit mengerti. Jadi pada dasarnya memang untuk teman-teman saya sekarang mungkin saya pesan bahwa ketika kita menggunakan pihak ketiga mau tidak mau kita harus membaca. Itu penting. Mau nggak mau ini. Jadi ya memang kan kalau kemarin yang sudah ya sudah ya. Sekarang mau nggak mau kalau pakai pihak ketiga juga itu harus dilihat, dibaca dulu agreement-nya. Karena ada juga yang sering terjadi itu sebenarnya mereka itu jualan juga butuhnya dapetin data kita. Nah hal semacam itu juga mesti kita aware kayak gitu loh. Nah itu ya mau nggak mau tidak mau kita harus baca. Nggak ada cara lain sih Bu. Agreement-nya memang mau nggak mau harus baca sih. Jadi kembali ke pihak ketiga tadi ya. Jadi kalau menggunakan e-wallet itu juga melibatkan pihak ketiga juga ya.
Betul, betul. Oke. Nah, jadi mungkin kalau dulu kita mungkin masih belum aware ya, tapi untuk semakin ke sini kan kita juga sempat beberapa kali ada bahkan institusi yang besar pun itu bisa dihack dan sebagainya. Makanya kita juga harus aware ya, teman-teman aware tentang ketika kita jadi nggak asal ya, jangan asal mulai saat ini jangan asal untuk kayak oh ikut aplikasi A, B, C dan sebagainya. Tapi benar-benar dilihat aplikasi itu seperti apa. Karena jangan sampai data-data kita itu juga tercecer di mana-mana. Nah, ya itu kan juga bahaya gitu. Baik, itu tadi contohnya yang disampaikan Mbak Ida tadi menggunakan point of sales, di mana pengusaha menggunakan aplikasi yang disediakan oleh penyedia aplikasi. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi POS, point of sales. Mungkin di praktek sudah banyak ya. Contohnya kalau nggak salah itu aplikasi kasirku semacam itu kan? Iya. Oke, ada beberapa aplikasi. Sekarang yang lagi booming mungkin Moka, kasirku, Ya, Maju, betul. ya Nah, kan? ya. Terus IRB atau apa, IRB atau apa gitu. Ya banyak Bu sebenarnya itu. Nah itu kan intinya sebenarnya untuk mempermudah kita untuk jualan ya. Nah ujungnya, jadi kalau teman-teman saya berido, kira-kira pos itu sebenarnya titiknya di mana sih kalau di SIM gitu ya? Itu hanya sebagian di depan aja. Hanya cuma depan aja. Nah, belum sampai ke belakang karena kalau kita ngomongin SIM itu sampai laporan keuangan ya. Bu. Makanya nanti jadi 2 hari nggak selesai juga nanti. Jadi ya ini kita bicara general aja ya, kulitnya saja. Jadi itu tadi dari pertanyaan dari Mbak Ida. Mungkin ada yang lain, saya memberikan kesempatan kepada yang daring. Dipersilakan, halo daring. Saya nggak masuk di Zoom ini soalnya. Silakan bagi peserta daring untuk menyampaikan pertanyaan. Adakah di chat box? Mungkin saya bisa dibantu membacakan pertanyaannya. Ada, silakan bagi yang peserta daring bisa menyampaikan pertanyaannya langsung atau melalui chat box. Sudah adakah? Saya minta bantuan dari operator. Ini juga ada grup, ada grup grup kuliah tamu. Bisa disampaikan di grup mungkin pertanyaannya, bisa nanti saya bacakan di sini. Belum ada. Dari hadirin yang ada di ruangan ini, silakan, monggo. Monggo. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. silakan. Sistem itu bisa kita proses bisnisnya cepat, kemudian aman dan murah. Itu kan harus jadi 3 komponen yang tadi tidak saling, bukan trade off, tapi harus semua kan itu. Nah dalam implementasi selama ini yang dalam prakteknya Pak Sepido, apakah itu terpenuhi dalam implementasi SIM, Sistem Informasi Manajemen? Nah, yang pertama. Kemudian yang seperti yang disampaikan oleh Bu Diana tadi, hack itu kan sekarang, nah amannya di mana itu? Ya, terima kasih. Yang ketiga, pengalaman ya antara perusahaan yang melaksanakan perbaikan sistem yang tadinya manual atau kemudian dia digitalisasi, kemudian bagaimana, kan ini strategi kan, SIM ini kan juga sebagai alat strategi perusahaan atau usaha kan itu. Apakah memang ada hasil
bahwa dia setelah menerapkan SIM yang sudah dirancang oleh Pak Seprido atau yang lain lah, itu memang strategi untuk meningkatkan penjualan dan segala macam berubah. Ada hasilnya begitu. Ya, terima kasih. Saja, Mas Terima Seprido. kasih. Oke, yang pertama mengenai cepat aman murah gitu ya Pak ya. Cepat aman murah. Jadi gini, kalau kita sendiri ya, kalau kita sendiri yang membuat SIM tersebut, pasti kita memang betul kita harus bagaimana sebuah sistem informasi manajemen ini nanti ketika dijalankan itu mempercepat pekerjaan, aman, aman baik secara data, legalitas, dokumentasi dan sebagainya, dan murah. Murah ini mungkin kalau saya ngomongnya yang tadi efisiensi. Ya, kalau kita yang membuat pasti memperhatikan itu, Pak. Itu wajib, Pak. Wajib, memang harus. Kita membuat operasional lebih cepat dan murah, tapi tidak aman. Itu juga fail. Itu gagal. Karena ujung-ujungnya ketika nanti semisal kita diperiksa, semisal audit, ujung-ujungnya malah kita bekerja 2 kali. Karena tidak aman. Ada sesuatu hal yang mungkin miss dan sebagainya. Begitu. Nah, yang jadi masalah tadi kan kayak kalau yang zaman now Pak ya. Kan sistem informasi ini bukan kita yang buat Pak. Bukan owner yang membuat mungkin. Tapi pihak ketiga yang membuat. Dan sistem ini dijual secara massal. Produk massal. Nah, tadi yang saya kembalikan bahwa kalau memang mau beli seperti itu, gentleman agreement-nya harus benar-benar dilihat seperti itu. Karena ini terkait keamanan data. Saya rasa kalau masalah cepat dan murah memang dapat. Tapi apakah ini aman? Nah, kita nggak bisa tahu ini. Nah, makanya gentleman agreement-nya harus dilihat benar-benar. Kayak gitu. Nah, kalau yang kedua masalah kan ini ya ada hacker dan sebagainya. Terus gimana ini caranya biar aman gitu. Jadi pertama memang jadi hacker ini kan juga nggak ngawur juga ya. Pasti dia kan juga melihat sasarannya siapa. Nah, kalau mau aman atau tidak sebenarnya yang pertama, kalau kita membuat sendiri itu ya Pak, mungkin kemungkinan akan lebih aman karena kita tidak berhubungan dengan pihak lain. Ini untuk keamanan data. Tapi apakah itu juga akan menjamin aman? Tidak bisa dijamin juga Pak. Tidak bisa dijamin juga. Karena jadi kayak gini Pak, kayak kita ini istilahnya kita itu bikin badan pertahanan nasional yang kita nggak akan tahu siapa nanti musuhnya dan siapa yang akan menyerang. Bisa jadi kalau semisal ini negara, lawannya negara lain. Bisa jadi. Atau bahkan alien Mbak yang menyerang. Nah kan kayak gini kita nggak bisa tahu kayak gitu. Nah gimana amannya? Ya memang mungkin kalau standar ya Pak, standar biasa, oh ya update antivirus dan sebagainya. Nah itu standar sebenarnya. Terus backup data ini yang paling penting. Sebenarnya ketika kita memiliki database kita itu harus memiliki database backup. Seperti itu wajib. Ini saya kemarin kejadian saya cerita ke Bu Dian. Yang hilang. Itu. Nah, jadi ini backup database ini juga penting ya. Jadi kalaupun sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal yang buruk terjadi, kita masih punya data backupnya. Itu. Lalu kalau benar-benar saya nggak ada saran, saya tidak ada saran yang memang benar-benar manjur ya Pak ya untuk bagaimana kita tidak terserang, itu enggak ada sih. Saya rasa teman-teman IT pun juga enggak bisa menjelaskan sampai saya menjamin 100%, enggak bisa. Pasti ada jadi ada kemungkinan Pak, ada kemungkinan terserang pun itu masih ada. Cuman preventifnya backup data. Terus yang kedua, sebisa mungkin datanya ya di kita. Tidak di pihak yang lain, seperti itu. Terus yang membuat sistem ya kita sendiri. Otomatis kan seluk-beluknya sistem itu ya kita sendiri yang tahu. Nah, itu memang hal-hal itu bisa dilakukan. Tapi juga kalau bikin sistem sendiri itu juga
in-house kan juga mahal, akhirnya mungkin bisa pakai pihak ketiga. Nah, yang tadi kalau pakai pihak ketiga otomatis gentleman agreement-nya juga harus jelas. Kekuatan hukumnya juga harus jelas seperti itu. Itu preventifnya mungkin, Pak. Nah, yang ketiga tadi mengenai apakah sudah ada bisa diceritakan gitu ya perusahaan atau hasilnya. yang sudah menggunakan Digitalisasi ya. itu Memang benar-benar cepat, aman, ya. murah. Nah, itu sebenarnya sebentar, saya cari contoh aja, Mbak ya. Saya cari contoh mungkin biar kita enak contoh ini. Bapak kalau ke tempat-tempat mungkin Bapak pernah ketemu ke salah satu store yang sekarang ada di mana-mana. Apa itu? Maret. Oh ya ya. Yang Maret ya. Ya, yang Maret okay. Itu kalau mungkin kita zaman dulu ya, Pak ya. Kita kan kalau nyetok tuh banyak orang dihitungin satu-satu ya, Pak ya. Dihitungin satu-satu dan kemungkinan satu orang bisa double. Ya enggak, satu orang, semisal kita nyetok satu store gitu ya Pak, kita opening satu store gitu, ada 4 orang. Ada kemungkinan ya, satu orang ini memeriksa barang yang sama. Nah, itu kan juga miss-nya di sana. Dan kita butuh 4 orang Pak, karena ngecekin satu-satu dan sebagainya. Terus nulisi kodenya yang mana dan sebagainya, kayak gitu. Sekarang, mungkin itu cuma butuh 2 orang Pak. Karena tinggal cetit, hitung, cetit, hitung, cetit, hitung. Nggak perlu nulis satu lah. Gitu. Nah terus juga kalau penerimaan barang juga, kalau dulu manual, kalau sekarang tinggal cetit masuk, cetit masuk, cetit masuk. Seperti itu. Nah hal-hal semacam itu juga sebenarnya cukup mengurangi ini ya Pak ya. Anggaplah Pak kalau dulu, zaman dulu kita store gitu, semisal kita grosir gitu ya Pak ya. Grosir bahkan yang melayani itu sampai 5-10 orang untuk nulis itemnya apa, nominalnya berapa, terima duit, nyusui dan sebagainya. Sekarang mungkin cukup 1 orang. Sekarang cukup cedit, sudah masuk sendiri Pak. Nggak perlu ditulis tangan kayak gitu. Nah itu contoh yang kita selama ini ada. Nah tapi apakah ada contoh yang lebih ini? Contoh sekarang ini Pak, ada yang tadi saya sempat singgung mengenai kubikasi. Jadi kalau di pengiriman, kalau zaman dulu Pak, mungkin kita harus ngira-ngira sendiri ya Pak ya. Kira-kira barang ini cukup enggak di satu mobil gitu kan. Kalau sekarang secara artificial intelligence, mereka sudah ngitung sendiri. Oh ini cukup, ini enggak cukup. Kalau enggak cukup pasti ditolak. Kayak gitu. Orangnya sudah nggak perlu mikir lagi, tinggal masukin kayak gitu. Nah, kalau lebih canggih lagi, Pak, ketika ada orderan sama orderan yang masuk itu sama aplikasi sudah dipikirkan sendiri. Ini rutenya masuk mana, mobilnya yang mana dan sebagainya. Sudah dipikir sendiri sama si sistemnya. Secara sistem artificial intelligence-nya. Nggak butuh orang input satu-satu. Nah, itu lebih cepat Pak, karena orderan masuk, 10 orderan langsung selesai. Langsung masuk ke gudang, kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi itu lebih cepat, lebih efisien juga, karena mungkin tadinya butuh orang, sekarang nggak butuh orang. Terus secara keamanan, ya tadi, kalau kita ngomongin keamanan, balik yang dari poin pertama dan poin kedua yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Itu Pak Malik. Sama-sama. Semoga sebentar ya Mbak Nanil, ini masih ada yang chat habis ini Mbak Nanil ya. Ini ada pertanyaan di chat box. Kayaknya ini ada beberapa ya Mas Sebrido. Jadi ini pertanyaannya dari Mbak Rianti, mahasiswa Magister Akuntansi. Terkait dengan keabsahan dokumen, apakah cukup hanya dengan menggunakan faktur pajak untuk efisiensi? Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan tindakan preventif untuk keamanan penggunaan sistem, apakah bisa diakali dengan memilih aplikasi yang menggunakan basis database lokal
buka network atau upload cloud. Wah, ini IT banget nih yang ditanyakan Mbak Rianti ini. Nah, ini kalau pertanyaan dari praktisi ya. Tadi yang pertama sudah nggak Mas Saprido, kemudian dikatakan kebetulan saya juga bekerja di bidang konsultan pajak dan akuntansi sehingga beberapa klien banyak yang menghadapi permasalahan serupa. Ada dua ya, jadi yang pertama keabsahan dokumen, apakah cukup hanya dengan menggunakan faktur pajak untuk efisiensi. Yang kedua tadi penggunaan sistem, apakah sebaiknya lokal saja atau lokal berarti bukan network atau upload cloud. Yang tadi sampai ada yang diceritakan servernya mungkin ada di luar negeri gitu ya. Silahkan. Oke, wah ini menarik nih. Habis ini Mbak Nanil ya pertanyaannya ya. Tadi di konsultan pajak ya Bu ya yang tanya ya? Ya di konsultan Oke, pajak wah, dan ini. kliennya menghadapi masalah-masalah seperti ini. Oke, yang pertama mengenai apakah faktur pajak itu sudah cukup sebagai bentuk legalitas ya, legalitas pengganti invoice, anggapannya kayak gitu. Jadi kalau secara begini, jadi kalau invoice itu sebenarnya kan invoice itu dari kita kepada klien ya, dari kita kepada klien. Jadi secara data, sebenarnya secara data kita sebagai pemilik itu tetap wajib punya invoice-nya. Nah, faktur pajak ini, nah ini nanti ceritanya ada cerita menarik lagi nanti. Lah kalau yang nggak berfaktur pajak, ya kalau yang digunggung gimana? Mungkin teman-teman yang akuntansi tahu ya, bedanya yang digunggung dan tidak digunggung. Apa itu? Ya, Pak? Digunggung dan tidak digunggung. Waduh. Ayo. Ini praktek banget ini ya. Jadi kalau sepintas ya, jadi kalau yang digunggung itu adalah biasanya ini adalah invoice yang langsung kepada end user. Contoh kalau di yang Maret tadi, yang Maret itu banyak yang digunggung. Artinya tidak diberikan faktur pajak. Nah kalau yang tidak digunggung itu ada faktur pajaknya. Nah untuk bisa membuat faktur pajak harus ada dokumen, ada data pelanggan. Data pelanggannya apa? Yang tadi ada NIK atau NPWP. Jadi kalau nggak ada NIK-nya, nggak ada NPWP-nya, nggak bisa tidak digunggung. Pasti nanti jatuhnya digunggung. Kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin prinsip, kalau kita berbicara mengenai prinsip akuntansi, invoice itu tetap harus ada. Nah, invoice itu tetap harus ada karena itu adalah dokumen internal kita. Setidaknya itu dokumen yang memang kita keluarkan dari perusahaan. Apalagi kalau semisal perusahaan itu ada yang sifatnya digunggung. Karena kalau digunggung nanti kan pasti ditanyakan sama pajak, yang digunggung ini invoice-nya mana? Pasti seperti itu. Gitu. Nah kalau nggak digunggung semua, ada faktur pajaknya. Nah tapi tetap tracking ya, tracking itu mungkin kalau dari konsultan pajak, jadi gini, kalau pengalaman saya, kalau kita di ini ya di periksa itu pasti yang ditanyain faktur pajak, invoice. Kalau kita ada pengirimannya, nah dari pengiriman ke belakang ya, dari order ya, biasanya dari order, penyerahan barang gudang, pengiriman, invoice sampai faktur pajak. Ini yang akan dicek semua. Jadi mengenai efisiensi dan tidak efisiensi, ya memang nggak efisiensi sih sebenarnya, nggak efisien. Tapi itu harus tetap kita jalankan kalau kita ngomongin secara prinsip akuntansi ya, gitu. Lalu yang tadi mengenai cloud dan lokal ya, kalau ya tadi seperti yang saya ceritakan ya, kalau memang mau benar-benar aman ya memang lokal. Udah saya fair. Ya emang lokal itu paling aman gitu loh. Tapi saat ini untuk lokal kan biasanya kalau kita mau lokal itu harus custom. Dan biasanya aplikasinya harus desktop. Kelemahannya apa kalau desktop? Kelemahannya tidak mobile. Itu betul. Jadi mau nggak mau harus pakai kabelan. Ataupun wifi-nya juga internal segini aja. Kayak gitu. Database-nya karena apa? Database-nya lokal. Terus kelemahannya lagi apa? Kalau kita sebagai owner kita nggak bisa melihat dari manapun. Otomatis pengambilan keputusan juga lebih lambat ya. Kayak gitu-gitu. Ya kelemahannya di sana.
Tapi kelebihannya ya datanya safe. Nah ini kan trade off. Ini trade off yang memang kalau kita sebagai pebisnis ya kita mau milih yang mana. Kayak gitu. Ini trade off-nya. Ya namanya pebisnis pasti ada trade off ini tuh ada. Nggak mungkin nggak ada trade off-nya ya. Kalau nggak ada trade off-nya nggak dibutuhkan pebisnis untuk mengambil keputusan, nggak butuh. Cukup robot aja cukup nanti. Ya itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada tambahan komentar dari Mbak Rianti, penjualan di Gunggung untuk pengusaha dengan KLU pedagang eceran. Bisa pakai AnyDesk untuk akses desktop di kantor mungkin, Pak. Itu ya, di Gunggung. Oke. Nah, ini praktek banget ini ya. Ini sesama konsultan ini Nufanya. Ya, Wah, jadi, ini kalau diskusi kita jadi pendengar aja ya, kalau jadi sesama konsultan. betul. Kalau ini sih sebenarnya tetap balik seperti tadi yang saya bilang. Jadi kalau intinya invoice dari kita itu tetap harus disiapkan karena sewaktu-waktu nanti ketika itu ada pemeriksaan kita tetap bisa mengeluarkannya seperti itu. Apalagi kalau sampai invoice ini berhubungan dengan serah terima barang. Nah ini wajib harus ada. Karena kan yang tadi berhubungan dengan tanda tangan dan sebagainya itu harus ada. Gitu. Kan faktur pajak enggak ini ya. Faktur pajak kan tidak ada tanda tangan penerimanya kan enggak ada. Gitu. Mungkin itu Mbak Rianti. Iya. Semoga bisa terjawab. Sebelum ke Mbak Nanil, mohon maaf operator, ini ada informasi presensinya nggak bisa dibuka. Mohon maaf. Ya, sebentar ya Mbak. Presensinya masih disiapkan lagi. Baik, Mbak, silakan Mbak Nanil. Ini saya mau menanyakan, istilahnya ada faktor penentu yang mungkin membuat suatu kegagalan atau membuat suatu keberhasilan sistem itu bisa berjalan dengan baik dalam suatu perusahaan. Yang mestinya contoh yang konkret yang istilahnya yang apa namanya bukan teoritis gitu loh, yang itu yang saya maksud. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini saya jelasin, sebenarnya tadi sudah saya secara sepintas saya ceritakan, jadi sebenarnya materi yang saya ceritakan tadi itu saya tidak mengambil dari buku, itu memang dari kisah. Jadi faktor penentu keberhasilan sistem informasi manajemen itu yang pertama tadi yang saya sempat singgung di presentasi, jadi memang sistem informasi manajemen ini tujuan besarnya itu seperti apa? Itu yang memang harus dikunci di awal. Nah, selanjutnya berhasil atau tidaknya adalah bagaimana semua tim dalam perusahaan atau mungkin oke, kita nggak ngomongin perusahaan Mas, kita ngomonginnya UMKM gitu ya. UMKM, oke, berarti sebagai owner UMKM yang mungkin karyawan cuma 1-2 kan masih belum bisa diajak ngobrol ya. Mungkin nah jadi ownernya bagaimana beliau ini aware terhadap semua hal yang tadi sudah saya ceritakan. Jadi bagaimana sebuah sistem ini nanti itu akan setidaknya minimal bisa digunakan beberapa tahun mendatang dengan teknologi yang terus berkembang. Terus yang kedua, yang tadi cepat, aman. Nah, cepat, aman, murah itu juga harus tercapai. Nah, capaiannya gimana yang tadi? Jadi kalau sebenarnya pemilih UMKM ini yang dipikir sebenarnya lebih banyak ya. Kalau saya sama teman-teman UMKM ini yang dipikir lebih banyak. Karena apa? Ngomongin pajak, mereka juga harus mikir. Ini yang aman secara pajak yang kita harus benar-benar betul secara pajak itu gimana? Secara hukum, ini yang tidak cacat hukum itu seperti apa? Secara sumber daya manusia yang ada, ini kira-kira yang bisa dipakai sama anak-anak ini yang seperti apa? Nah, suksesnya gimana? Ya suksesnya ketika sistem itu diaplikasikan dan capaian yang diinginkan itu tercapai. Sebenarnya gitu aja. Pokoknya dari yang tadi di-goalskan, kecapai enggak? Kalau sistemnya ini jalan, terus ini kecapai, ya sudah, itu berhasil sudah. Nah, tapi untuk mencapai itu yang tadi saya bilang, godoknya ini.
Makanya kalau semisal perusahaannya besar ya sampai berbagai divisi. Jadi kalau semua divisi ini memang benar-benar satu visi ke depan, satu visinya sama, goals-nya sama-sama paham, ya itu bisa tercapai. Tapi kalau tidak ada yang memegang visi dan visinya tidak sama, I'm not sure. Susah untuk tercapai. Karena yang tadi, pada waktu yang saya tadi bilang ada negosiasi itu Bu, tari-tariannya nggak akan berhasil. Karena mikir sendiri-sendiri. Jadi mereka tidak memikirkan visinya, tapi memikirkan divisinya sendiri. Nah itu nggak akan jadi nanti. Itu kalau perusahaan besar ya. Betul. Kalau UMKM harusnya dapat lah ya. Oke. Kalau UMKM paling trade off-nya yang tadi, gimana caranya murah. Karena kalau bikin custom itu juga termasuk mahal. Kalau beli, kemungkinan yang tadi, kalau pihak ketiga aman nggak ya, kayak gitu. Ya trade off-nya di sana. Pakai sistemnya yang sementara yang ada di ini aja, yang di aplikasi itu yang kita pergunakan, istilahnya kan emang untuk mempermudah kita untuk bikin laporan-laporan juga. Jadi ya mungkin kurang safety ya, tapi untuk saat ini masih bisa lah kita gunakan dan masih posisi aman gitu. Sebentar, sebelum dijawab, absennya sudah? Sudah? Oke, sudah muncul ya? Baik. Bagi peserta daring dipersilakan mengisi presensi ya untuk laporan kami nanti, untuk data kami. Monggo, silakan Mas Frido. Ya, mungkin ini Bu ya sebenarnya kan saya tadi sempat menggarisbawahi bahwa sistem itu tidak melulu tentang aplikasi ya Bu ya. Jadi ini kejadian banyak dengan teman-teman saya yang UMKM. Saya bilang jangan terfokus dengan aplikasi dulu, tapi buatlah sistemmu. Sistemmu ini apa? Orangnya. Walaupun Anda mencatat manual itu kan juga sebuah sistem. Itu juga sebuah sistem. Nah, nanti mana yang memang dibantu oleh aplikasi? Oke. Artinya apa? Trade off yang Anda trade off-nya itu kan Anda sudah menandai. Trade off-ku di sini loh, titik ini gitu. Jadi tidak semuanya. Nah, itu yang kita mesti ya setidaknya kan kalau kita pebisnis kan juga semuanya pasti ada resikonya ya Bu ya. Nah, setidaknya kita tahu resiko kita itu di mana dan titiknya seperti apa. Nanti kalau semisal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti apa. Nah, itu yang harus kita kontrol sebenarnya. Gitu. Itu aja sih mungkin Bu. Terima kasih. Oke, ini kok ada yang boleh minta link presensinya dari Mas Kantur. Oke. Mas Faisal, halo. Kok belum ya katanya ya? Sudah, coba dicek lagi Mas Faisal. Jadi oke, nah ini sudah di upload ya ini linknya. Jadi mungkin yang dimaksud tadi kalau perusahaan UMKM ini berarti pemilik itu harus tahu profil bisnisnya itu seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang dia mau itu laporan tentang apa, itu mungkin yang dimaksud Mas Septrido, seperti itu ya. Pemilik butuh laporan keuangan, berarti outputnya laporan keuangan, kan gitu ya, kalau mau menyusun sistem itu. Kalau laporan keuangan berarti dimulai dari tadi, penjualan, dan biaya, gampangnya gitu ya. Artinya nanti sejak awal sistemnya sudah disusun bagaimana bisa mencatat semua penjualan. Nah, ketika mencatat penjualan itulah maka mulai mikir fakturnya seperti apa ya, gitu kan. Nah, faktur ini ternyata ketika kita menyusun faktur sudah mulai dipikirkan juga aspek legalnya, ya. Aspek legalnya, kemudian aspek pajaknya, itu supaya nanti laporan keuangan yang tersusun juga sudah legal juga, based on bukti yang
legal. Nah, saudara, memang ini diskusi ini adalah bicara sistem as a whole, secara garis besar. Kalau kita nanti bicara, kalau sudah bukti terus jurnalnya kayak apa ya? Wah, itu yang dimaksud tadi, kita bisa 2 hari nggak pulang di ruangan ini. Apalagi kalau buktinya digital tadi ya, terus menggunakan datanya ada di pihak ketiga. Gitu. Contohnya apa Mas? Misalnya, masih ada waktu 5 menit nih kayaknya. Oh iya. Misalnya kalau pakai QRIS atau pakai OVO aja, misal ini. Iya. Tadi supaya menyambung pertanyaannya Mbak Naldi, supaya ini gambaran grounded-nya, dunia nyatanya. Misalnya saya jualan es cendol, misalnya ya, saat saya menerima pembayaran pakai OVO, pakai GoPay, pakai QRIS atau pakai apapun dipilih. Harusnya aku tuh catatan saya tuh apa gitu ya Mbak maksudnya ya. Oke, nah, ini masuk akuntansi nih. Seru nih. Jadi akuntansi kan bagian dari SIM ya. Oke. Ya. Nah, monggo. Oke, mungkin di sini sudah ada yang pakai QRIS ya, Ibu pakai QRIS. Ya, QRIS itu saat ini ya Bu. Saya mungkin beberapa tahun lalu itu riset itu kan QRIS itu enggak riset sih, yang ngobrol-ngobrol sama teman itu ada jeda 1 hari. Sekarang apakah sudah langsung kayak transfer? Sudah langsung ya? Sudah Oke, langsung. berarti sudah lebih baik. Sudah 2 tahunan ya seperti itu. Oke. Artinya ini lebih enak lagi nih Bu, bisa langsung kita jurnal. Nah, itu kalau kita berhubungan dengan QRIS ya Bu ya. Nah, terus gimana ini QRIS? Nah, gimana kalau semisal kita transaksinya di e-commerce dan itu masuknya ke e-wallet? Nah, ayo. Masuknya ke e-wallet. Nah, jadi gini. Jadi pada dasarnya konsep, kita ngomongin kemarin kita sempat ngobrol mengenai ini ya Bu ya, e-banking sama e-wallet ya gitu ya. Kalau jadi begini, sebenarnya konsepnya e-banking dan e-wallet itu ini sebenarnya konsepnya hampir mirip ya, kas, bank dan e-wallet. E-wallet itu sekarang itu jadi salah satu akun terliquid itu Bu. Iya. Harusnya masuk neraca. Betul. Masuk di dalam kas ya. Betul. Jadi itu sudah menjadi akun tersendiri kalau kalau kita melihat fungsinya, sifatnya itu sebenarnya sudah bisa menjadi sudah dianggap itu sebagai kas. Ya, jadi kas uang tunai, e-wallet baru bank sebenarnya kalau saat ini. Maaf, berarti yang masuk e-wallet tadi misalkan kita punya saldo di GoPay. Betul. Mau punya saldo OVO. Ini aku kayak anak muda gitu ya. Kemudian ada punya Shopee Pay. Yep. Ya, karena kalau anak saya mau minta uang saku sudah nggak mau lagi dikasih uang cash. Iya, betul. Nah, sekarang artinya kalau perusahaan punya di akun kas, berarti cash on hand. Betul. Itu plus kalau punya mungkin saldo-saldo e-wallet itu. Betul, e-wallet. Dan ada bank. Nah, jadi e-wallet ini posisinya di dalam laporan keuangan itu satu akun tersendiri, Bu. Jadi itu sudah menjadi akun. Jadi bukan lagi itu perantara yang tidak tercatat, bukan. Jangan tidak dicatat malah ya kalau kita orang akuntansi ya. Harus tercatat. Makanya itu jadi akun sendiri. Nah, terlepas nanti akunnya itu kan biasanya pakai head account-nya itu e-wallet, nanti sub account-nya Shopee Pay, GoPay, bla 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 dan sebagainya. Atau mungkin kalau mungkin e-commerce-nya cuman e-commerce-nya mungkin biasanya kalau toko online ya Bu ya, mereka e-commerce-nya kan nggak semua e-commerce, dia cuma di Topet sama di Shopee gitu ya. Topet, Shopee, uang tunai sama bank. Oh ya sudah nggak apa-apa, akunnya langsung kas, Shopee Pay, Topet itu GoPay berarti kan, terus habis itu ada bank. Seperti itu. Jadi ini memang harus menjadi akun tersendiri, melihat fungsi dan sifatnya. Gitu. Bagi adik-adik yang semester ini ya, mungkin aku rada setengah-setengah ngajar ini ya. Jadi di kasnya itu maksudnya tadi sub account-nya. Jadi ada cash on hand, itu kas yang dibawa kasirnya. Kemudian mungkin sekarang kan perusahaan itu mau beli misalnya membelikan snack
buat karyawan itu kan bayarnya pakai GoPay ya. Kalau Nah kan sekarang ada listrik saldonya kan gitu itu ya. kan. Nah itu berarti saldo GoPay, misalkan ada GoPay, ShopeePay, ada OVO. Nah 3-nya itu yang dibuat catatan sendiri gitu. Ya kan? Catatan sendiri. Nah itu masuk kas. Nah secara teori kan kita ada kas kecil gitu ya, ada kas besar, ada bank. Kalau akun tadi GoPay, ShopeePay tadi untuk membeli sehari-hari, mungkin itu bagian dari kas kecil ya Pak Malik ya. Bisa masuk kas kecil gitu loh. Nah ini loh persepsi yang sekarang kita bangun saat ini bahwa tech digital tadi itu sudah ketika kita belajar akuntansi, kemudian seperti itu isi teorinya, maka kita harus dengan pikiran kita sambungkan ke dunia praktik gitu. Nah terus gimana tadi cerita sebentar lagi, 2 menit lagi. Kalau sudah itu berarti harus ada catatan ya. Betul. Jadi kalau semisal ini dari kita bahwa e-wallet itu kan menjadi satu akun tersendiri ya teman-teman, dan itu harus masuk di neraca. Artinya itu harus tercatat. Jadi di neracanya nanti ada yang namanya akun e-wallet. Kalaupun semisal nggak e-wallet berarti akan ada akun ShopeePay, GoPay dan sebagainya. Itu nanti tergantung accountingnya ya, mau buatnya seperti apa. Nah, artinya kalau sudah masuk di sana, otomatis ini sampai laporan keuangan juga pasti ada, buku pembantunya ada, buku besarnya ada. Artinya ketika nanti Anda mengambil laporan dari ShopeePay itu harus sama dengan buku besar e-walletnya tadi. Nah ini harus sama. Nah ini praktek yang saat ini memang sudah seharusnya berjalan ya Bu. Ya. Oh ya, silakan Pak Malik. Itu nggak masuk di trial. Nah sekarang implementasi itu kan dampaknya banyak tadi, panjang kan itu. Maaf ini ada kerugian, ada masalah. Berarti masalah di pengguna dalam hal ini yang perusahaan yang Bapak konsultani gitu ya. Itu gimana ceritanya itu? Berarti kan ada satu yang sepele banget kan itu cuma halaman itu ya. Nah, ini dampaknya gimana Pak pada saat itu? Boleh diceritakan. Dampaknya adalah resiko kerugian pajak Pak. Resiko kerugian. Jadi kita belum ngomong rugi ya Pak ya, tapi resiko kerugian. Nah, lalu gimana nih Pak dampaknya yang ke belakang? Ketika kita sudah implementasi kita itu nggak mungkin mundur. Kita nggak mungkin mundur Pak. Jadi kalau ini sudah di lapangan, kan nggak mungkin kita narik balik ke lapangan, invoice-nya tak ganti. Wah ya lucu nanti, kan nggak mungkin. Jadi emang nggak bisa narik mundur. Dan otomatis yang kita perbarui yang selanjutnya. Jadi loh Pak, terus itu kan rugi. Iya, betul. Itu ada resiko kerugian. Resiko kerugiannya itu akan ada. Tetap ada. Kayak gitu. Nah, ya itu ya yang mau tidak mau, karena waktu itu saya sebagai karyawan, ya resiko itu harus saya terima Pak. Kalau semisal itu kejadian benar-benar rugi, ya saya harus ganti. Ya gitu. Itu memang konsekuensi. Konsekuensinya bikin sistem itu gitu Pak. Nggak enaknya di sana. Intinya ketika akan memulai membangun sistem, maka harus dipikirkan betul-betul desainnya. Sama seperti ibarat mau membangun rumah, itu harus dipikirkan benar-benar rancangannya, jangan sampai sudah jadi dibongkar-bongkar gitu ya. Betul. Kurang lebih seperti itu ya analoginya. Betul Bu, betul. Karena bongkar itu waktunya lebih panjang dan lebih susah. Lebih susah. Itu. Ya makanya kenapa pada waktu implementasi itu evaluasinya harus cepat Pak. Makanya kan tadi setelah implementasi ada evaluasi. Nah ini yang cepat. Karena kadang ya Pak ya, ketika kita sudah trial ini baik-baik saja. Ternyata ketika implementasi masalah itu baru muncul. Kayak gitu. Makanya evaluasinya harus cepat.
kalaupun semisal ada resiko kerugian, maka resiko kerugiannya tidak banyak. Itu yang memang harus dilakukan, gitu. Baik, masih adakah? Oh ya, silakan satu lagi ya. Satu lagi nih, Mas Septrido. Perkenalkan, nama saya Maria, saya alumni dari S1. Oke. Ini sekedar ya Pak Malik, berhubungan dengan pertanyaannya Pak Malik tadi sama sharingnya dari pemateri. Jadi dalam implementasi di pekerjaan saya juga pernah mengalami tentang suatu sistem informasi manajemen itu kan terdiri dari beberapa hal, ada SDM, ada rule, ada aplikasi. Nah, pada saat menginput tahunan badan, jadi ada satu miss di situ karena kita menjalankan saya bekerja di salah satu perusahaan yang internal masih dalam satu grup, jadi nomor bukti potong yang terinput sama yang terlapor oleh klien itu beda. Nah, jadi yang membuat di pihak ketiga, pihak eksternalnya perpajakan itu jadi tidak match antara yang dilaporkan sama yang saya input. Ini ya tetap ada kerugian bagi pihak perusahaannya karena ya dari nomor bukti. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah memang benar SDM itu sistem informasi manajemen itu kan terdiri dari beberapa hal. Jadi tidak hanya dari aplikasi tapi dari SDM-nya, terus dari rule-nya, itu yang perlu benar-benar kita pahami. Ini sekedar sharing saja karena saya merasa saya juga mengalami hal yang sama mungkin. Halaman iya betul. Jadi bukti potongnya itu saya tidak bisa mengkategorikan sebagai pengurang dalam pajak. Betul, pengurang pajak tahunan saya. Akhirnya dari bukti potong yang tidak bisa diakui tersebut, saya dari pihak perusahaan harus membiayakan. Ya, jadi seperti itu kurang lebih kerugian atau dampak terlanjut dari informasi manajemen sendiri itu saya sendiri sudah pernah mengalami. Ya, terima kasih. Terima kasih ya sharingnya Mbak Maria. Alumni dari S1 Unmer ya? Oke. Nah, sharing-sharing praktisi begini nih yang menarik ya, ceritanya jadi bermacam-macam. Tadi yang saya sampaikan kalau ini bicara sistem sampai detail ya, sampai apalagi sampai pencatatan ya, sekali lagi kita 2 hari 2 malam bisa di sini nggak pulang gitu ya, membahas jurnalnya gimana, buku pembantunya seperti apa, buku besarnya seperti apa kan gitu ya, sampai menyusun laporan keuangan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ini tadi adalah kalau diibaratkan ini sinetron gitu, ini baru chapter awal, paling awal ya, kalau kita mau bicara digitalisasi dari sistem informasi manajemen yang di dalamnya ada sistem informasi akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih, waktunya ini sudah hampir jam 11 dan Jumatan ya nanti untuk bapak-bapak. Kalau boleh saya simpulkan dari diskusi ini tadi, yang pertama bahwa desain sistem informasi manajemen yang di dalamnya ada desain sistem informasi akuntansi itu harus direncanakan dengan sebaik-baiknya ya untuk mencapai tujuan efisien dan efektif, karena begitu desainnya ada masalah itu sudah tidak mudah untuk direvisi ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada kalimatnya pembicara yang mengatakan kita ini seolah susah untuk mengejar teknologi informasi begitu ya. Ya, teknologinya berkembang terus tapi kita kadang-kadang kesusahan untuk mengejar. Nah, maksudnya apa? Bahwa teknologi informasi itu memang berkembang dengan sangat cepat. Dalam beberapa teori, nah ini saya kaitkan dengan teori sebentar, itu ada external environment, lingkungan eksternal yang berkembang, dan perkembangan teknologi informasi adalah perkembangan eksternal yang paling susah diprediksi terus oleh manajemen. Ya, paling susah untuk diprediksi dan diantisipasi. Nah, yang ketiga akhirnya apa? SDM-nya.
Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, harus berusaha begitu ya untuk mengikuti sebisa mungkin perkembangan teknologi itu tadi. Nah, ini adalah tantangan bagi kami akademisi dan juga harapan kami praktisi-praktisi ini mohon berkenan untuk kesediaan untuk selalu sharing ya, sharing kepada kami sehingga kami bisa merancang mulai kurikulum, pembelajaran begitu ya yang kira-kira adaptif dan match dengan kebutuhan dunia praktik, kebutuhan dunia nyata. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sebagai moderator saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber, terima kasih kepada saudara-saudara atas partisipasinya. Ini tadi, ada pertanyaan sudah masuk, tapi ini sudah mau kami tutup ya. Oke Mbak Rini, nanti pertanyaannya saya sampaikan ke pembicara ya, karena ini sudah kami tutup. Ada pertanyaan lagi nih. Oke, ada dua. Baik, karena ini sudah kami tutup. Luar biasa ya responnya. Nanti pertanyaan ini akan kami sampaikan kepada Mas Seprido ya. Dan nanti hasilnya akan saya akan ada, ini ada grup ya. Pertanyaannya dan jawabannya akan saya sampaikan di grup supaya semua peserta bisa mengikuti jawabannya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini ada kekurangan dan ketidaknyamanan. Sampai bertemu lagi, 2 minggu lagi kami akan menyelenggarakan acara semacam ini. Tadi disinggung-singgung ya, sistem perpajakan yang baru. Ya, 2 minggu lagi insya Allah sekarang kami sudah rancang, kami akan mendiskusikan lagi masalah digitalisasi perpajakan dengan Cortex atau Cortax, saya ngomongnya moga-moga nggak salah. Jadi kami akan sosialisasikan lagi kepada saudara dan acara ini akan berlangsung juga di tempat ini, ya, di waktu yang berbeda tapi di tempat yang sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita foto-foto dulu untuk yang hadir di sini. Yang hadir aja.